Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku pelengkap nomor 13 ayat 1 sampai ke 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami.
Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Juru selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti ditemukannya. Dialah namanya, Juru Selamat dunia. Dialah namanya, dunia ikhlas selamanya. Nama Yesus, saksikan dengan teguh, sampai tiba akhir zaman, kita nanti di surga. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, Dia ikhlas selamanya. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel minggu ini yang tertulis di Mazmur pasal 146, ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Ayat ke-10 kita bersama-sama membacanya. Mari kita membacanya secara bergantian. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu 25 September 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu, ibadah disertai rasa cukup. Yang kedua, dialog nasional seminar kebangsaan. Hari Senin tanggal 26 September 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan dialog nasional. Seminar kebangsaan bertempat di Sopo Marpikir, masuk pukul 13 sampai dengan selesai, yang diikuti semua pelayan penuh waktu dan 5 orang utusan jemaat. Yang ketiga, pertanyaan sektor. Kamis tanggal 29 September 2022, gereja kita akan mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah sektor Perdatam, Gang 45, Cipinang Bali, dan paduan suara Kasih Choir, serta paduan suara NHKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. Yang keempat, kebaktian bulanan paduan suara Kasih Choir. Hari Jumat tanggal 30 September 2022, paduan suara Kasih Choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan. Tuan rumah kebaktian bulanan tersebut adalah keluarga Apar Dede, Boru Pasaribu, alamat Jalan Mandor Hasan, Kapling, Thomas Cemara, nomor 6, nomor 64, RT 4 RW 03, Cipayung, masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada paduan suara Kasih Choir HKBP Sutoyo supaya hadir untuk mengikuti kebaktian bulanan tersebut. Yang kelima, pertanyaan sektor perserahan. Hari Jumat tanggal 30 September 2022, sektor perserahan akan melaksanakan pertanyaan sektor bersama dengan paduan suara AMA Agape HKBP Sutoyo sekaligus pemilihan calon sintua. Tuan rumah pertanyaan tersebut adalah keluarga Juliser Sigalingging, Boru Ambarita, masuk pukul 17 WIB. Alamat Jalan Anwar Raya, Blok A, nomor 10, RT 10 RW 16, Bekasi. Dihimbau kepada jemaat di sektor perserahan dan paduan suara AMA Agape supaya hadir dalam acara tersebut. Keenam, pertanyaan sektor Cipinang Bali. Hari Jumat tanggal 30 September 2022, sektor Cipinang Bali akan melaksanakan pertanyaan sektor sekaligus pemilihan calon sintua. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Maruduk Papahan, Boru Mandalu, masuk pukul 19 WIB. Alamat Jalan Mawar 1, Blok E, nomor 26, Cipinang Indah. Dihimbau kepada jemaat sektor Cipinang Bali untuk hadir dalam acara tersebut. Ketujuh, pertanyaan sektor Cibubur. Hari Jumat tanggal 30 September 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan pertanyaan sektor dengan tema saling memberdayakan.
Tuan rumah pertandingan tersebut keluarga Pesida Butar T. Boru Sinaga masuk pukul 20 dan Zoom meeting serta ID password akan diinformasikan di grup WhatsApp. Yang kedelapan, baptisan khusus. Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di ibadah pukul 8.30, gereja kita akan melaksanakan baptisan khusus kepada anak-anak anggota Jemaat HGB Setoyo. Bagi jemaat yang mau membaptis anaknya, sudah dapat meminta formulir baptisan ke sekretariat gereja. Kesembilan, persembahan syukuran bulanan. Minggu tanggal 2 Oktober 2022, di setiap ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan untuk gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur tersebut dengan sukacita. Yang ke-10, pemeriksaan gula darah dan tensi. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, setelah selesai ibadah pukul 06 WIB, gereja kita melalui seksi kesehatan akan melaksanakan yang pertama, pemeriksaan gula darah, tensi, serta pembagian makanan tambahan untuk balita umur 6 bulan sampai 59 bulan. Yang kedua, pembagian makanan tambahan untuk ibu hamil akan dilaksanakan sebelum ibadah pukul 8.30 dan bagi ibu hamil yang mau menerima makanan tambahan supaya membawa buku anggota jemaat. Yang ke-11, jadwal ibadah pesta Gotilon dan Perheheon Ama HGB Setoyo. Hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 akan dilaksanakan pesta Gotilon dan Perheheon Ama HGB Setoyo, ibadah pada pukul 9 Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Hanya 3 kali kebaktian kita melaksanakan. Jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 06 bahasa Batak, ibadah kedua pukul 8 merupakan puncak pesta Gotilon dan Perheheon Ama bahasa Batak, dan yang ketiga ibadah pukul 18 bahasa Indonesia. Yang ke-12, lowongan kerja. Hari ini Minggu 25 September penutupan penerimaan lamaran lowongan kerja untuk tenaga administrasi keuangan di HGB Setoyo. 13, pesta Gotilon dan Perheheon Ama HGB Setoyo. Pesta Gotilon dan Perheheon Ama HGB Setoyo dalam perayaannya akan menampilkan artis-artis ibu kota yakni trio RNB, Victor Huta Barat, William Stindown dan Feby Boru Sitorus. Marilah kita warga HGBP Setoyo untuk datang menghadiri pesta tersebut dengan sukacita dan menyaksikan penampilan mereka. Ke-14, penjualan kupon door prize. Mulai Minggu 18 September 2022, setelah ibadah pukul 8.30, pukul 11, pukul 15, dan pukul 18 WIB, Panitia Pesta Gotilon dan Perheheon Ama HGB Setoyo akan menjual kupon door prize di tenda prokes HGB Setoyo. Harga kupon door prize tersebut per lembar 10.000 dan penarikan undian akan dilaksanakan di Pesta Puncak pada tanggal 9 Oktober 2022 di acara perayaan setelah selesai ibadah. 15, penjualan dan pemesanan cindera mata berupa ulus dan songket. Mulai Minggu 18 September 2022, setelah ibadah pukul 8.30, pukul 11, Panitia Pesta Gotilon dan Perheheon Ama HGB Setoyo akan melaksanakan penjualan dan pemesanan ulus songket bagi setiap warga jemaat yang bersedia untuk membelinya. 16, penggunaan parkir kendaraan jemaat. Bagi jemaat yang membawa kendaraan untuk mengikuti ibadah setiap minggu, sudah dapat menggunakan parkir di lokasi parkir Yayasan Pendidikan Bakti dan dapat dipergunakan untuk kegiatan sekolah minggu. Batas pemakaian parkir sampai dengan pukul 14 WIB. Yang ke-17, mutasi pendeta. Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pada ibadah pukul 11 akan dilaksanakan mutasi pendeta Rudi Sinarto Lumbaraja STH MPD, pendeta fungsional di HGB Setoyo yang pindah tugas menjadi pendeta resort di HKBP Panai Hilir, Distrik 26, Labuan Batu, dan sekaligus pelantikan pendeta Andreo Fernandes Rajaguuk, SSI, Sarjana Teol, M.Hum, dosen Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP, menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Setoyo. Ke-20, berita duka cita. Telah meninggal dunia Junior Boru Sitorus, seorang ibu,
Kamis tanggal 22 September 2022, tutup umur 59 tahun, meninggalkan suami Jumintar Silain dan 1 orang anak dari sektor Condet. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-21 penghiburan, hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, gereja kita melalui seksi sosial akan melaksanakan penghiburan untuk keluarga almarhum Nur Salam Buru Simangunsong masuk pukul 17 WIB, bertempat di rumah keluarga sektor Pelumpung Timur. Yang terakhir ke-22 sumbangan, diterima sumbangan dari Emma Trinita Sari Boru Panjaitan, sektor Gang 45, bunga altar untuk Minggu 25 September 2022. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-22 serta acara wisuda berjalan dengan baik dan keluarga sehat-sehat atas berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sumbangan tersebut. Untuk selengkapnya warta ini dapat kita bacakan pada warta cetak. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Dan setelah selesai warta ini, panitia Pesta Gutilon dan Perheon Ama akan memberikan kata sambutan. Dan kami sekaligus mewakili panitia. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, menambahkan informasi yang sudah ada di titik tadi tentang rencana Pesta Perheon Ama dan Pesta Gutilon gereja kita yang akan dilaksanakan tanggal 9. Seperti diinformasikan tadi, kita hanya melaksanakan 3 kali kebaktian dan pesta puncaknya dimulai kebaktian pukul 8. Kita melakukan kebaktian dan sekaligus pada hari itu juga dilakukan tortor silua yang sudah dikumpulkan oleh sektor-sektor maupun paduan suara serta dari seksi-seksi kategorial. Dan nantinya sekaligus juga dilakukan penyerahan cindramata yang kami informasikan tadi. Siapa yang berminat terhadap cindramata itu boleh menghubungi panitia dan tidak ada lelang pada saat itu. Dan bagi yang melaksanakan kebaktian di pukul 18 dan pukul 6 sore, nanti akan dibagikan berupa snack sebagai pengganti makan, dan waktu pesta puncak dilakukan makan bersama. Dan sekaligus juga nanti ada door prize yang cukup menarik dari panitia walaupun sangat terbatas. Yang sekaligus nanti di Pesta Gutilon ini digabung dengan Perheon Ama. Sebelum dilaksanakan puncak acara Perheon Ama, dilakukan ada beberapa perlombaan-perlombaan berupa perlombaan catur, badminton, tenis meja, dan juga ada lomba khotbah dan lomba menyanyi solo. Lomba khotbah dan menyanyi solo itu dikirim melalui rekaman. Jadi nanti panitia akan menilai. Bapak Ibu silakan, nanti memang penutupan sudah secara resmi sudah ditutup minggu yang lalu, tapi barangkali masih ada yang berminat untuk ikut di perlombaan-perlombaan tersebut. Silakan bisa mendaftar ke panitia dan mungkin melalui sintua sektornya. Dan pada acara tersebut kita untuk memeriahkan acara Pesta Gutilon dan Perheon Ama, kita mengundang artis-artis yang sudah diinformasikan tadi. Mari kita dukung bersama acara Pesta Gutilon ini sebagai ucapan syukur dari kita, penyertaan Tuhan selama 1 tahun penuh, dan juga pasu-pasu Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima selama 1 tahun. Kiranya acara kita itu bisa berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikian sebagai kata sambutan tambahan dari kami, dan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Marilah kita dengan sukacita memberikan persembahan yang pertama, 2 kantong, sambil bernyanyi dari pelengkap nomor 264 ayat pertama dan seterusnya.
Bila tiada rela sujudan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sedang dicari kena persembahan. Ibadah sedang dikasihilah bersamamu. Ibadah sedang yang berkenan bagi Tuhan. Jujur yang tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Ada iman, ketakwaan, serta teduh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sedang menjadi pengan persembahan. Ibadah sedang dikasihilah bersamamu. Ibadah sedang yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
apalah arti ibadahku kepada Tuhan bila Dia adalah sujud dan syukur. Apalah arti ibadahku kepada Tuhan bila Tuhan hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Malam itu melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasih yang bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, baik yang datang secara onsite dalam ibadah kita di pukul 18 ini, dan juga yang mengikuti secara live streaming. Firman Tuhan bagi kita di minggu sore ini terambil dari surat Paulus kepada Timotius. Suratnya yang pertama atau 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Saya bacakan ke tengah-tengah kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik kita adalah ibadah yang disertai rasa cukup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sedikit mari dulu kita lihat apa sih yang melatar belakangi nats ini. Kenapa sampai-sampai Paulus mengingatkan Timotius agar dia menyampaikan di tengah-tengah jemaat yang dilayani agar beribadah itu disertai dengan rasa cukup. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat latar belakang sejarah nats ini,
Di situ digambarkan bagaimana situasi yang dilihat oleh Paulus tentang kehidupan jemaat pada saat itu. Saudara-saudaraku, Paulus melihat bahwa seseorang itu dinilai, diukur dari berapa banyak uang hepeng yang dia miliki. Seseorang dianggap dihormati, disegani karena dia memiliki sesuatu yang berharga. Dalam konteks nats ini adalah harta dan uang. Lalu saudara-saudaraku, yang kita lihat juga yang kedua adalah bahwa pada saat itu ternyata di tengah-tengah kehidupan jemaat, uang itu bukan lagi menjadi alat tukar. Tapi lebih dari itu, uang itu menjadi sebuah tujuan hidup. Karena orang-orang melihat bahwa kalau dia menginginkan sesuatu, dia butuh uang untuk membeli dan mendapatkan itu. Sehingga ada orang-orang yang berpikir bahwa segalanya harus diukur dengan uang. Sehingga ketika orang memiliki uang yang banyak, maka hidupnya dinyatakan bahagia, hidupnya mengalami kesenangan. Sehingga yang ada pada saat itu orang-orang berusaha mencari supaya hidupnya bahagia, hidupnya senang dengan cara memiliki uang yang banyak. Dan bahkan saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mendapatkan uang itu ternyata ada yang salah menjalani hidupnya. Sampai-sampai menghalalkan segala cara, sampai berbuat jahat. Dan di tengah-tengah peribadahan juga pada saat itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus melihat bahwa ternyata juga ada pemimpin-pemimpin rohani itu melakukan pelayanannya demi mendapatkan keuntungan pribadi, pujian bagi diri sendiri. Orang-orang dilihat oleh Paulus tidak lagi care, tidak lagi peduli kepada orang lain. Hanya memenuhi ambisi keinginan bagaimana dia supaya memiliki banyak uang pada saat itu. Kalau dia sudah memiliki dan juga tidak peduli kepada orang lain. Yang jeleknya saudara-saudaraku, ada orang rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, tapi hidupnya tidak disertai dengan rasa syukur. Hidupnya tidak mau berkata cukup. Itu makanya dalam nats ini Paulus mengatakan ibadah itu disertai rasa cukup. Orang yang bisa mengatakan cukup adalah orang-orang yang bersyukur. Rasa syukur itu akan menimbulkan rasa cukup di tengah-tengah kehidupan orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, masih segarkah bukan dalam ingatan kita beberapa hari yang lalu ada seorang hakim agung yang berinisial SD tertangkap OTT. Tidak usah dikasih tahu namanya, disingkat aja. Lalu ada juga seorang gubernur Papua. Dia dipanggil oleh KPK. Saudara-saudara, kalau kita lihat orang-orang yang dipanggil itu, orang-orang yang bahkan tertangkap OTT itu, apakah mereka orang-orang yang susah? Apakah mereka tidak punya uang yang banyak? Mereka sudah punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi ternyata masih juga merasa kurang dan kurang. Tidak pernah mengatakan cukup. Dan akhirnya kita lihat tadi sesuai dengan konteks tas ini, bahkan mereka sampai-sampai melakukan kejahatan. Dan ada yang OTT, ada yang harus dipanggil oleh KPK dan lain-lain sebagainya.
Ternyata kita melihat orang-orang yang seperti itu bukanlah orang-orang yang berkekurangan. Sebenarnya mereka memiliki banyak harta, tapi itulah karena kuasa dunia ini yang memenuhi kehidupan mereka sampai-sampai mereka menghalalkan segala cara. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di dalam nats ini sehubungan dengan topik yang disampaikan kepada kita, ibadah disertai rasa cukup. Tentunya juga ini dihubungkan dengan bagaimana kita menyikapi uang, harta, kekayaan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya melihat 3 hal yang berikut harus kita perhatikan, kita renungkan ketika kita bicara dalam hal hubungan dengan uang dan harta kekayaan. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh uang itu? Apakah dengan cara yang baik? Apakah dengan cara yang benar? Atau dengan cara yang salah sebaliknya? Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Lalu kalau kita sudah mendapatkan uang itu, bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana kita mengelolanya di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah uang yang saya dapat itu saya pakai hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja? Ataukah Anda juga mau membagikan? Ataukah Anda juga mau berbagi, memberikannya kepada orang lain yang sangat membutuhkan? Lalu yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita terhadap uang itu. Uang itu dalam hidupmu kamu jadikan urutan keberapa? Apakah uang itu menjadi prioritas yang utama dalam hidupmu bagi kita? Atau Anda menempatkan uang itu dalam urutan yang keberapa? Ini yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita diperhadapkan kepada uang atau harta ataupun kekayaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat nats ini lebih dalam lagi. Yang pertama adalah kalau dikatakan tadi hanya orang yang tahu bersyukurlah yang berkata cukup dalam hidupnya. Saya katakan tadi rasa syukur itu mendatangkan rasa cukup di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah kita, harusnya sekaligus juga itu memampukan kita melihat siapakah saya di hadapan Tuhan. Saya ini adalah hambanya yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi menjadi berarti karena cinta kasih-Nya. Ketika saya beribadah berhadapan dengan Tuhan, itu menyadarkan saya bahwa saya ini adalah orang yang dikasihani Tuhan. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Orang yang dihargai dan dikasihnya dengan sangat sungguh-sungguh sampai darahnya tercurah. Apakah kita melihat ketika saya datang menghadap Tuhan lewat ibadah ini, apakah saya adalah orang yang pantas dikasihani? Sekaligus kita melihat bahwa saya ini tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Tapi saya dikasihani, ditolong oleh Tuhan, bahkan saya hidup sampai hari ini. Itu karena berkat, karena kemurahan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupanku. Jadi ketika kita beribadah, tanggalkan segala atribut-atribut dalam hidupmu. Bahwa kita harus hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekaligus kita mengetahui apa statusku di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara ibadah, bukan hanya ibadah ritual, tapi juga adalah ibadah aktual.
Apa artinya kita saudara-saudaraku beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa di tengah-tengah kehidupan kita, tapi ibadah yang merasa bersyukur itu tidak kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita. Ibadah yang aktual, gaya hidup kita sehari-hari harus juga menjadi ibadah dimanapun kita berada, baik lewat perkataan dan juga lewat perbuatan kita. Itu juga harus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan saja ketika kita berada di rumah Tuhan hari ini kita kelihatan kudus, kelihatan baik, kelihatan rendah hati. Tapi bagaimana ketika nanti kita keluar dari pintu gereja ini? Apakah saya masih bisa menampilkan ibadah yang aktual lewat kenyataan hidup kita sehari-hari? Tapi sehubungan dengan nats ini, orang yang beribadah itu, orang yang memuji Tuhan itu, dia juga harus bersyukur di tengah-tengah kehidupannya. Sekali lagi, yang bersyukur yang mampu mengatakan cukup Tuhan. Dia tahu apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Tuhan akan memberikan lebih dari itu kalau dia tahu bersyukur di tengah-tengah kehidupannya atas apa yang dia dapatkan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ibadah itu disertai rasa syukur dan mampu berkata cukup, jangan sekali-kali Anda membandingkan dirimu dengan orang lain. Terkadang kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, di situ kita bisa sulit untuk bersyukur. Lihatlah diri kita. Kita ini berharga di mata Tuhan. Saya unik di hadapan Tuhan. Saya punya kelebihan di hadapan Tuhan. Karena saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Apapun sekarang keadaanmu, apapun statusmu, syukurilah itu. Jangan kau banding-bandingkan. Bah, ungkat teh gimana teh? Umat cungigung dainna. Ubaga ibana. HP berekoba. Bawai sokateng. Igung na pe masuk do tu bagas. Alay na baga ka kaletna. Kok bisa ya kau dapat cewek seperti itu? Padahal kau bukannya ganteng. Kayak gitunya keadaanmu. Ya ternyata cewek itu bukan melihat kegantengannya rupanya. Bukan melihat hidungnya itu. Tapi ada yang lain yang dia lihat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi kalau kamu mau belajar dari orang lain, kenapa dia berhasil, kenapa dia sukses, itu silakan Anda pelajari. Apa kuncinya, apa resepnya? Belajar dari orang lain. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau lihat lewat nats ini ternyata tidak ada yang abadi di dunia ini. Dikatakan tadi bahwa kita datang dan pergi tidak membawa apa-apa. Kita lahir maaf telanjang ketika kita masih kecil. Kita pergi paling bawa apa? Paling pakai jas, pakai dasi kalau yang mati laki-laki. Kalau perempuan yang meninggal mungkin pakai apa? Pakai kebaya. Lalu bawa peti mati itu yang ukuran berapa kali berapa. Hanya itu yang kita bisa bawa. Karena itu saudara-saudaraku tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi dan kekal hanya Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, di samping Anda mencari hepeng, di samping Anda mencari harta, jangan pernah juga lupa mencari harta yang sorgawi itu. Cari juga harta yang kekal itu di dalam kehidupanmu. Apa itu? Imanmu kepada Tuhan, hidupmu yang dekat kepada Tuhan. Perhatikan karaktermu.
perhatikan perbuatanmu. Karena saudara-saudaraku yang terkasih, kita hati-hati kalau fokus kita kepada harta. Jangan sampai kita melupakan kehidupan kita hanya sebentar, hanya sementara. Apa yang bisa kita bawa saudara-saudaraku rupanya. Karena itu perhatikan nama baikmu, nama orang tuamu, namamu sebagai anak Tuhan, perhatikan itu. Jangan sampai ternoda bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Saya harus jaga nama Tuhan, jaga namaku, jaga nama baik orang tuaku. Itu harus kita perhatikan saudara-saudaraku di tengah-tengah kehidupan kita. Ya silakan kalau orang tua kita punya harta, punya warisan ya. Tapi hati-hati juga kalau anaknya fokus ke situ, itu bisa menjadi apa? Bahan rebutan. Kalau tidak disertai kasih dan kerendahan hati, bisa saja itu menimbulkan perselisihan antara abang, kakak, adik di tengah-tengah kehidupan keluarga itu. Karena itu siapapun kita, fokuslah kepada harta yang sorgawi itu. Unang songon na dok nedey kan, haru bagi hamu wedey, ale gabi di pleset tot wedey. Kalau lagunya kan nungalam rabon si maloloku, itu awalnya. Sekarang itu diplesetkan orang sekarang itu. Saya baru dari puncak jadi begadang, suara saya juga memang nggak pernah bagus sih. Ya. Kan dikatakan di situ, sulangan baru teh. Sulangan mangan, aduh. Iya, nggak usah lah. Tapi dikatakan di situ sulangan mangan nama au, jala sulangan minum. Baru apa lagi? Si paridion nama au, jala si toguon. Iya. Atik boha marujung ngolukon. Tungi sema nama nutup matakon. Datang sekarang kan ditambahkan tungi sema manutup matakon. Itu aslinya. Ya kan? Baru apa tahet? Dirubah itu sekarang kan? Iya. Tui sema surat nitano. Warisan. Alai dokon sama siapa surat tanah ini? Semua bilang apa? Saya berebut. Dungi ipeleset tokalak mamuse. Tungi sema manggararutako. Banyak pesta kan, habis epengnya. Siapa yang bayar hutangku katanya? Tungi dokon, tungi sema manggararutako. Sip sude. Diam semua. Bisa saja terjadi seperti itu kalau fokusnya ke harta itu di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat juga sambungan dari yang kedua itu. Yang ketiga adalah jangan mencintai uang, tapi cintailah Yesus Kristus. Jadikan dia harta yang utama di dalam hidupmu. Ketika itu Yesus kau jadikan harta yang utama, percayalah harta-harta yang lain akan mengikuti hidupmu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat kalau kita bicara jadikan Yesus sebagai harta yang utama, cintai dia. Karena itu jangan jadikan harta tujuan hidupmu. Silakan mau jadi orang kaya, silakan mau punya harta, tapi jangan harta yang menguasai hidupmu, jangan harta yang mengendalikan hidupmu. Jangan gara-gara harta hidupmu jauh dari Tuhan, hidupmu jauh dari keluargamu. Memang kita ini cari hepeng untuk siapa? Kan untuk keluarga. Apa artinya setelah kau dapatkan itu, ternyata kamu jauh dari anak-anakmu dan dari istrimu, dari suamimu, jauh dari keluargamu. Padahal keluarga juga adalah harta yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan harta itu yang menguasai kehidupanmu. Sekarang
Mari renungkan firman ini. Seberapa banyak waktu dan hidupmu yang kau berikan sudah untuk memperhatikan harta yang kekal itu. Saudara-saudara, saya sudah pernah ceritakan ini di ibadah yang lain. Ada seorang kaya di Texas yang bernama Josh Stewart. Jadi dia undanglah pendetanya untuk makan siang di rumahnya. Singkat cerita, selesai makan siang, diajak Josh Stewart inilah pendetanya, ayo kita naik ke atas, ke gedung yang lebih tinggi lagi. Saya mau tunjukkan sesuatu kepada Bapak Pendeta. Ayo naik kita. Naiklah mereka. Setelah tiba di tempat yang dituju, lalu Josh Stewart itu mengatakan, Pak Pendeta, sejauh Anda memandang ke kanan, lihatlah, itu adalah ladang-ladang sumur minyak milikku. 25 tahun aku berjuang untuk mendapatkan itu. Lalu setelah itu diajaknya lah pendeta supaya berbelok sedikit ke kiri. Pak Pendeta, Anda bisa lihat ke kiri di sana? Itu adalah ladang-ladang gandum saya. Dan di sebelah ladang gandum itu adalah kebun saya. Dia bangga memberitahukan itu semuanya. Lalu setelah dia puas memberitahukan itu, maka Pak Pendeta itu mengatakan, Bapak Josh Stewart, sambil dia pegang pundaknya, coba lihat ke atas. Kalau misalkan kita bayangkan di atas adalah sorga, saya mau tanya sama Bapak, sudah berapa banyak harta yang kau miliki di atas sana? Yang tadinya dia menengadah, bangga memberitahu. Ketika pendeta itu mengatakan, kalaulah di sana sorga, saya mau tanya sekarang, sudah berapa banyak harta yang kau miliki di sana? Seketika itu juga dia tertunduk malu. Pak Pendeta, saya tidak pernah memikirkan itu. Itu adalah perenungan bagi kita. Selama kita hidup sampai sekarang ini, di usia kita yang berapapun itu, sudah berapa banyak harta yang kau miliki di sorga sana. Melalui sikap hidupmu, melalui Yesus yang kau jadikan yang utama, harta yang paling berharga di tengah-tengah kehidupanmu. Melalui sikap hidupmu yang tidak mau dikuasai uang, yang tidak membuat dirimu jauh dari Tuhan, dan yang tidak mencintai itu, tapi kamu mencintai uang. Percayalah, ketika kita mengutamakan Tuhan sebagai harta yang utama, berkat-berkat akan memenuhi kehidupanmu sesuai dengan waktu Tuhan dan caranya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami perlu uang, kami perlu harta di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami sudah berjuang juga untuk mendapatkan itu, karena kami butuh banyak hal. Dan itu bisa kami miliki kalau kami bisa memiliki uang yang banyak juga. Tapi kami mau mencari uang dengan cara yang benar dan baik, bukan dengan cara yang salah. Kami juga mau ketika kami memiliki itu, kami mengelolanya, memakainya bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi bagaimana supaya berkat harta uang yang Tuhan berikan itu kami pakai agar diri kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada orang-orang di sekitar kami Tuhan yang membutuhkan itu, agar mereka bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa hausnya terpenuhi, laparnya juga bisa terpenuhi Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarilah kami supaya kami juga menjadi berkat, karena apa yang kami miliki adalah titipan Tuhan
yang juga harus kami pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kami. Agar kami juga Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini, ketika kami mencari apa yang perlu dalam hidup kami, kalau kami mengutamakan Tuhan, maka uang itu akan datang. Jangan uang itu yang menjadi prioritas di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan berkat Tuhan itu membuat kami menjadi jauh dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena berkat-Mu Tuhan lalap mahami di tengah-tengah ningolu nami. Kami menjadi jauh dari Tuhan, waktu kami pun berkurang kepada Tuhan. Karena itu, biarlah kami menempatkan Tuhan yang utama. Maka apa yang kami rindukan juga sesuai dengan belas kasihan Tuhan, maka itu akan kami dapatkan di dalam kehidupan kami dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang rakus. Jauhkan kami dari sikap serakah. Jauhkan kami dari sikap menghalalkan segala cara. Karena itu jadikan kami anak-anak-Mu yang mampu mengatakan cukup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Sehingga kami pun boleh tenang, bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, para remaja-remaja, naposo bulung, ama ina, kaum bapak, kaum ibu, orang tua, lansia, para opung. Kami mau serahkan Tuhan hidup mereka sepanjang malam ini dan sepanjang minggu-minggu ini Tuhan. Biar Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, Tuhan yang memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka Tuhan. Baik secara pribadi dan juga secara keluarga di tengah-tengah kehidupannya. Tolong Tuhan, siapapun jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat karena COVID, apakah di rumah sakit ataupun dirawat secara isolasi mandiri, atau juga yang terkena penyakit yang lain, yang mengalami operasi, yang mengalami kemoterapi karena sakit penyakit yang mereka alami. Oh Tuhan, tolonglah sembuhkanlah mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup dengan kuat kuasa-Mu. Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Dengarkanlah jeritan hati mereka. Kuatkan imannya, kuatkan pengharapannya. Jangan biarkan mereka jauh dari Tuhan. Tolonglah Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan. Karena apapun itu juga Tuhan, karena beban berat, karena beban ekonomi Tuhan. Kasihanilah Tuhan mereka di tengah-tengah pergumulannya Tuhan. Kuatkanlah mereka Tuhan, berikan jalan keluar kepada mereka ya Tuhan. Supaya mereka segera merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Bersama dengan orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang yang mau mendengarkan keluhan mereka. Setidaknya ada orang yang mau mendengarkan, dan itu juga bisa melegakan perasaannya supaya dia tidak sendiri. Tolong juga Tuhan orang-orang yang mengalami kebimbangan dan keraguan di tengah-tengah kehidupan imannya Tuhan. Karena banyak hal mungkin yang dia rindukan belum terkabul di tengah-tengah kehidupannya. Doa-doanya yang belum terjawab Tuhan. Sampai saat ini dia belum keluar dari masalah dan pergumulan yang dia hadapi. Oh Tuhan, kuatkan imannya. Jangan biarkan dia goyah dan ragu di dalam Tuhan. Tolonglah dia Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan. Ya Tuhan, siapapun yang berduka, siapapun yang bersedih karena apapun Tuhan, kiranya Engkau yang menghibur mereka Tuhan. Lawatlah mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan. Dan menangkan mereka. Dan keluar sebagai pemenang dalam menghadapi masalah kehidupan mereka. Yakinkan mereka bahwa bersama Tuhan pasti mereka bisa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, berkatilah Tuhan gereja-Mu ini, para pendeta dan keluarga, para parhalado dan pelayannya Tuhan.
pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Berikan kesatuan hati, berikan kebersamaan, berikan semangat dan sukacita untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pelayanannya di gereja ini. Ya Tuhan, berkatilah juga Tuhan anak-anak kami semuanya Tuhan, di sekolah ataupun di pendidikan, di pekerjaan, di perkuliahan, yang mencari jodoh ataupun pendamping hidupnya, yang mencari pekerjaan, yang sudah menikah tapi belum memiliki keturunan, siapapun mereka Tuhan, kasihanilah, oh Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mau terus menghormati orang tua, menghargai orang tua, anak-anak yang tahu diri, supaya menjaga nama baik, supaya selalu memiliki iman yang teguh dalam menghadapi tantangan dan badai di tengah-tengah kehidupan sekeliling kami. Kami memiliki prinsip-prinsip iman yang teguh, yang terus kami hidupi dengan setia, agar kami dimenangkan dan bisa melampaui segala tantangan itu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati para orang tua supaya sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, terus bersabar, tambahkan hikmat-Mu Tuhan, berikan mereka keteladanan supaya anak-anak, keturunan dan orang tuanya Tuhan boleh sehati sepikir memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan keberhasilan, berikan kesuksesan kepada kami setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, jauhkan dari sikap-sikap intoleransi, jauhkan dari bencana alam, gempa bumi, apapun Tuhan bencana-bencana, kiranya Engkau jauhkan kami dan lingkungan kami, lingkungan saudara dan lingkungan keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Jagai dan peliharalah dan lindungilah mereka Tuhan. Bangkitkanlah Tuhan ekonomi bangsa ini, bangkitkan dan sembuhkanlah Tuhan, pulihkanlah kesehatan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampunilah dosa-dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah aku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam doa kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga,
tak membawa apapun juga, satu datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga, satu datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga, satu datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, hidupku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada semuanya jemaat yang di gereja ini dan juga yang di rumah yang mengikuti secara live streaming, kami pendeta dan juga para penatua, pemusik dan juga song leader dan juga operator mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. setiap waktu.
dengan Tuhan dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka padamu.